warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini yang berjudul Klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, langsung saja ke video penjelasannya. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri masing-masing. Adapun cara mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu yang pertama yaitu bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. Yang ketiga, yaitu bergerak. Manusia dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan yang merupakan ciri dari bergerak. Yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan berupa pertambahan berat dan tinggi, sedangkan perkembangan berupa perubahan dari muda menjadi dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Nah, reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Dan juga berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Yang keenam, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Nah, contohnya yaitu reaksi manusia saat jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang atau cahaya matahari yang sangat terang masuk ke mata, yang secara spontan mata akan segera menutup. Yang terakhir yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Berdasarkan sistem klasifikasi yang dikenalkan oleh R.H. Whittaker, makhluk hidup dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu yang pertama, Kingdom Monera. Kingdom Monera yaitu kelompok makhluk hidup uniseluler, prokaryotik, dan mikroskopik. Nah, contohnya seperti bakteri dan ganggang hijau biru. Yang kedua, yaitu Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik dan sebagian besar uniseluler, tetapi sudah memiliki ciri seperti tumbuhan, hewan, atau jamur, misalnya Euglena. Yang ketiga, yaitu Kingdom Fungi atau jamur. Kingdom Fungi merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik dan tidak berklorofil, contohnya jamur tiram. Yang keempat adalah Kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik multiseluler berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, dan dapat berfotosintesis dan juga autotrof. Contohnya yaitu tanaman padi. Yang terakhir yaitu Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik, multiseluler, tidak berklorofil, dan heterotrof. Contohnya gajah dan juga berbagai jenis hewan lainnya. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Benda-benda di sekitar dapat dikenal, yaitu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bentuk benda berbeda-beda. Yang kedua, ukuran benda yang berbeda-beda. Yang ketiga, warna benda yang berbeda-beda. Yang keempat, keadaan permukaan benda yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, bahan penyusun benda yang berbeda-beda. Ya, materinya udah habis nih. Semoga penjelasan tadi dapat dimengerti dan